Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Tentang di sebuah desa sunyi di Provinsi Jambi, ada aliran sungai yang tenang di permukaan, tapi menyimpan misteri gelap di dasarnya. Warga menyebutnya Sungai Lempur. Konon, siapapun yang memancing di sana, tak hanya pulang membawa ikan, tapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Ali, seorang pemuda yang putus harapan, datang ke sana untuk mencari rejeki dan justru menemukan sahabat yang bukan dari dunia ini. Tapi, tidak semua pertemanan berarti keselamatan. Karena jika kau terlalu sering kembali ke tempat yang memanggil jiwamu, mungkin suatu hari, kau tak bisa pulang. Langit di atas desa Sukopinang, Jambi, menggelayut rendah seperti beban yang enggan diangkat. Awan kelabu menutup mentari sejak pagi, dan angin lembab yang menerpa daun pisang seakan hanya membawa kabar duka. Di salah satu rumah papan yang reot, suara sendok membentur piring aluminium terdengar pelan. Ali, 26 tahun, duduk menyendiri di beranda rumahnya. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan matanya kosong menatap jalan tanah yang lengang. Pekerjaan tak punya. Pendidikan pas-pasan. Masa depan sudah lama terasa seperti candaan yang basi. Ibunya, Mak Eni, seorang janda tua yang sabar dan renta, saban hari menjual gorengan keliling kampung demi menyambung hidup. Ali bukan pemalas. Ia pernah mencoba bertani, tapi gagal. Ia pernah ikut proyek bangunan, tapi dipecat karena difitnah mencuri alat. Bahkan saat mencoba berdagang online lewat ponsel bekas, ia ditipu hingga habis modal. Yang tersisa sekarang hanyalah rasa hampa dan dendam pada hidup. Kayak dunia ini nggak butuh aku hidup. Gumamnya sambil menyalakan rokok murahan. Suatu sore yang basah, Denny, teman lamanya dari kampung seberang, datang dengan motor trail butut. Denny dikenal suka berburu dan memancing ke tempat-tempat terpencil. Sambil mengisap rokok, ia duduk di samping Ali dan memulai percakapan yang kemudian mengubah segalanya. Li, kau masih nganggur juga. Kau pikir aku nganggur buat hobi, Den? Denny terkekeh. Lalu ia membuka sebuah kotak pendingin kecil di jok motornya dan memperlihatkan 2 ekor ikan mas besar, merah berkilau seperti baru keluar dari kolam pejabat. Dapat dari mana? Sungai Lempur. Yang di kaki Bukit Kapas itu. Iya, tapi bukan tempat biasa. Ini di tikungan yang katanya angker. Tapi aku coba, dan lihat hasilnya. Ali mengerutkan kening. Angker gimana? Katanya, tempat itu dijaga. Dulu pernah ada orang hilang. Tapi kalau kau sopan, niatnya lurus, sungai itu akan kasih rejeki. Banyak banget ikannya. Li, aku dapat ini cuma sejam. Ali terdiam. Hatinya mulai digelitik harapan, tapi juga rasa takut. Malam harinya, Mak Eni tiba-tiba berkata tanpa diminta, saat sedang melipat pakaian kumal di bawah lampu minyak. Jangan pernah kau ke Sungai Lempur. Ali. Kenapa, Mak? Dulu, ada anak muda hilang di sana. Namanya Amri. Pinter mancing. Hilangnya aneh. Cuma tinggal celananya yang nyangkut di akar. Waktu orang cari, suara orang tertawa dari tengah sungai masih kedengeran, padahal nggak ada siapa-siapa. Ali tertawa hambar. Itu cerita waktu aku masih kecil. Mak, udah tua kali hantu sungainya. Tapi saat malam semakin dalam, dan hujan mulai turun rintik, Ali memandang langit dari balik bilik kamarnya. Di antara suara tetesan air, ia merasa seperti ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Pagi itu, kabut turun seperti tirai tipis di antara pepohonan karet dan batang kayu waru di sepanjang jalan setapak menuju Sungai Lempur. Ali melangkah sendirian. Di punggungnya tergantung tas berisi kail, umpan dari nasi basi dan terasi, serta termos kecil berisi kopi pahit. Kaosnya lembab oleh embun, dan sepatunya berlumpur sejak kilometer pertama. Jalan menuju sungai itu bukan jalur umum. Ia harus melewati ladang semak, menyeberang parit kecil, dan menuruni tanah berbatu yang licin.
Setiap langkah seperti ditelan diam. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya angin yang sesekali mendesis seperti berbisik di telinga. Saat matahari mulai menyala lemah di langit kelabu, akhirnya ia sampai. Sungai Lempur terbentang di depannya. Lebar, tenang, hitam berkilau seperti cermin yang menolak memantulkan bayangan. Di salah satu tikungan sungai, airnya mengalir sangat pelan, hampir tak bergerak. Di sanalah ia melihat sosok itu. Seorang pria berdiri menghadap sungai. Tubuhnya jangkung, mengenakan kemeja flanel kotak-kotak, celana gelap, dan caping tua yang menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya menggenggam joran bambu panjang, dan di sebelahnya ada ember penuh ikan besar. Ali mendekat pelan. Ia merasa gugup, tapi juga penasaran. "Pagi, Mas." "Pagi juga, Le," jawab lelaki itu, suaranya dalam dan hangat. "Sendirian?" "Iya, tapi tempat ini nggak pernah benar-benar sepi." Ali tidak paham maksudnya, tapi tidak bertanya. Lelaki itu tersenyum, memperlihatkan gigi putih yang kontras dengan wajahnya yang agak pucat. "Namaku Amri." Ali nyaris tersedak napasnya. Nama itu, Amri, muncul dalam kisah ibunya. Tapi tentu saja, itu hanya kebetulan. Mas Amri di depannya ini hidup, nyata, ramah. Mas Amri menawarkan sebatang rokok tanpa merek. Bungkusnya polos, hanya dilipat dari kertas daun pisang kering. Ali menerimanya, menyalakan. Aromanya manis, aneh, dan sejuk. Sekali hisap, kepala terasa enteng, dada terasa lapang. Seolah semua beban hidup menguap dari pori-pori. "Sungai ini suka orang yang sabar," kata Mas Amri pelan. "Kalau hatimu tenang, air akan membuka mulutnya." Ali duduk dan melemparkan kailnya ke sungai. Hanya beberapa menit pancingnya disambar. Ikan mas merah, besar dan mengkilap, menari-nari di ujung tali. Lalu satu lagi, lalu tiga. Ia terkesiap. Tak percaya. Dalam sejam, embernya sudah penuh. Ikan-ikan yang, jika dijual ke pasar, bisa mencukupi makan ibunya selama 2 minggu. "Mas, ini luar biasa. Kalau kau mau, besok kesini lagi. Sungai ini tahu siapa yang pantas dapat berkah." Ali menoleh, tapi Mas Amri sudah tak ada. Hanya capingnya yang tertinggal di batang bambu. Tak ada suara langkah, tak ada riak di air. Hening. Ia berdiri perlahan. Dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika ia menoleh ke permukaan air, untuk sesaat, bayangan dua sosok tampak berdiri bersisian di air. Dirinya, dan seseorang lain yang tubuhnya samar, wajahnya buram. Hari-hari setelah pertemuan pertamanya dengan Mas Amri, hidup Ali berubah drastis. Sungai Lempur seperti menyambutnya setiap kali ia datang. Dan setiap ia datang, Mas Amri selalu ada, seolah menunggunya. Kadang duduk di atas akar pohon besar di pinggir air. Kadang berdiri di tengah kabut, menatap sungai dengan tatapan kosong tapi damai. Dan setiap kali mereka bertemu, ember Ali selalu penuh. "Luar biasa, Mas mancing sejam, dapat 5 kilo. Biasanya sehari cuma 1-2, ucap Ali sambil menggulung senar. Mas Amri hanya tersenyum. Sungai ini tahu siapa yang bersyukur. Ikan-ikan besar yang biasanya langka, datang sendiri ke kail Ali. Ikan gabus sepanjang lengan. Ikan mas merah gemuk. Lele besar seberat bayi. Bahkan beberapa orang di pasar mengira ia pakai pelet atau ilmu hitam. Namun keberkahan itu dibayangi sesuatu yang lama-lama terasa ganjil. Ali masih menyimpan rokok tanpa merek pemberian Mas Amri, sebatang terakhir yang ia sisakan di saku celana. Tapi setiap kali ia ingin menyalakannya, rokok itu hilang. Ia menyelipkannya di dompet. Hilang. Ia simpan di kaleng. Keesokan harinya kosong. Bahkan pernah ia sembunyikan di bawah bantal. Tapi saat bangun, rokok itu lenyap dan tempat tidurnya bau kemenyan. Saat ia ceritakan ke Mak Eni, ibunya hanya menunduk. Kadang,
Pemberian dari mereka yang bukan manusia, nggak boleh disimpan terlalu lama. Ali mulai memperhatikan sesuatu yang lain dari Mas Amri. Setiap mereka berjalan bersama di tepi sungai, langkah Mas Amri tak pernah bersuara. Daun-daun kering tetap diam di bawah kakinya. Ranting-ranting tak pernah patah. Tanah basah tidak meninggalkan jejak. Hening. Terlalu hening. Suatu kali, Ali menoleh cepat saat mendengar suara gemercik. Tapi yang ia lihat hanyalah Mas Amri berdiri memunggunginya. Diam, tak bergerak. Dan di permukaan air ada bayangan ketiga. Bukan dirinya. Bukan Mas Amri. Melainkan sosok kurus tinggi, berdiri tegak di atas air, wajahnya kabur, matanya menyala redup. Saat Ali berkedip, bayangan itu menghilang. Mas Amri menoleh dan tersenyum kecil. Kadang, yang terlihat bukan berarti mengancam. Kadang, yang tak terlihat justru menyelamatkanmu. Ali mulai kehilangan waktu. Beberapa kali, ia merasa hanya memancing selama 1 jam. Tapi saat pulang matahari sudah terbenam, dan jam di rumahnya menunjukkan waktu berbeda dari ingatannya. Waktu terasa longgar. Dan yang paling menyeramkan, ikan-ikan yang ia tangkap dari sungai Lempur tak pernah membusuk. 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Dagingnya tetap merah segar. Matanya tidak mengerut. Sisiknya mengilap. Tapi rasanya hambar. Tanpa darah. Tanpa aroma. Mak Eni sampai berkata pelan saat melihat Ali membersihkan ikan. Ikan ini bukan ikan dari dunia kita. Nak. Ali mulai gelisah. Tapi ia tetap kembali ke sungai. Lagi dan lagi. Karena hanya di sanalah ia merasa berharga. Hanya di sanalah ia bisa memberi makan ibunya. Dan hanya di sanalah ia merasa dibutuhkan. Suatu malam, Ali bermimpi. Ia berdiri di pinggir sungai, memancing seperti biasa. Mas Amri duduk di belakangnya, menyenandungkan lagu Sunda lama yang tak pernah ia dengar. Tiba-tiba, Ali mendapat tarikan besar. Saat ia menarik kailnya, bukan ikan yang keluar, tapi sepasang tangan manusia, mencengkeram tali pancing dengan kuku panjang dan hitam. Ia mundur, panik. Tapi tangan itu semakin naik, hingga keluar kepala Mas Amri. Namun kali ini wajahnya kosong, kulitnya hijau membiru, dan matanya hitam seluruhnya. Kau sudah milik sungai ini, Ali. Ali terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan di bawah kakinya, jejak lumpur kecil mengarah dari pintu ke tempat tidurnya. Pagi itu, langit di atas desa Sukopinang berwarna kelabu, seperti wajah Ali yang tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan. Ember ikannya tetap penuh, tapi matanya semakin cekung, tidurnya selalu gelisah, dan di tubuhnya mulai muncul lebam aneh berbentuk lingkaran hitam, terutama di sekitar pergelangan tangan dan kaki. Ali, ini nggak wajar. Nak, kau makin kurus. Mancing itu bukan soal rejeki saja, tapi juga asal-muasalnya. Bisik Mak Eni lirih sambil mengoleskan minyak kayu putih ke pelipis anaknya. Ali tak menjawab. Tapi di dadanya, ada keyakinan baru yang tumbuh. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Mas Amri. Dan ia tahu harus kemana. Di tengah hari yang panas dan sepi, Ali pergi ke desa tua di seberang lembah, Dusun Tanjung Ilir, tempat tinggal Mak Tijah, seorang perempuan sepuh yang dikenal menyimpan pengetahuan tentang hal-hal gaib. Rumah Mak Tijah berada di tepi rawa kecil, tertutup lumut dan belukar. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menghitam. Angin di sekitar rumah itu terasa lebih berat dan lebih dingin. Mak Tijah sudah menunggunya di serambi. Matanya redup tapi tajam. Kau datang karena telah bertemu dia, ucapnya tanpa ditanya. Mas Amri. Ali tercekat. Kau kenal dia? Aku yang dulu bantu orang tuanya cari dia. 15 tahun lalu, Amri tenggelam di sungai Lempur. Pancingnya ditemukan tersangkut di akar. Tapi jasadnya tak pernah naik ke permukaan. Mak Tijah bangkit pelan, lalu masuk ke dalam rumah dan keluar membawa kotak kayu kecil. Ia membukanya, di dalamnya ada potongan kain sobek berwarna merah, lusuh, dan bau tanah basah. Ini celana pendek Amri.
Yang terakhir terlihat. Waktu kami temukan, celana ini kering meski dari dalam sungai. Tak basah, tak dingin. Seperti dikembalikan bukan oleh air, tapi oleh makhluk yang tinggal di bawahnya. Ali terdiam. Tubuhnya bergetar. Lalu siapa yang bersamaku di sungai itu? Bukan manusia, tapi bukan jin jahat juga. Arwah, penunggu, yang terikat tempat. Tapi sekarang, dia sedang mencari pengganti. Mak Tijah menggambar simbol di tanah dengan pisau tumpul. Lambang lingkaran di dalam lingkaran. Ini bekas arwah penasaran. Dia mati mendadak, tanpa jasad, tanpa pamit. Rohnya tidak pernah lepas. Sungai itu jadi tempatnya bertahan. Kenapa dia bantu aku, Mak? Karena dia kesepian. Karena dia tahu, kau juga seperti dia. Gagal, ditolak dunia, dicampakkan. Sungai itu memberi ilusi harapan. Tapi harga dari harapan itu adalah jiwamu. Setelah pulang, Ali membuka bajunya di kamar. Lingkaran hitam di lengannya kini berdenyut. Seketika, ia mendengar suara. Kau sudah milik kami. Lalu di sudut kamar, bayangan seperti asap hitam mulai muncul perlahan, membentuk siluet manusia. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap, dengan kepala miring, dan senyuman yang sama seperti milik Mas Amri. Ali menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya kaku. Hanya air mata yang turun perlahan. Malam itu, pintu rumah Ali diketuk pelan. Sekali, dua kali, Mak Eni membuka perlahan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Di lantai, ada satu ekor ikan mas besar, masih hidup, bergerak dengan napas berat. Sisiknya merah mengilap, dan di bagian matanya ada sidik jari hitam seperti bekas dicengkeram. Dia sudah menjemput. Ali, kata Mak Eni gemetar, kau harus pilih, kembali ke sungai, atau kita lawan ini bersama. Malam itu langit seperti menolak membuka wajahnya. Gelap begitu pekat hingga cahaya lampu minyak pun tak mampu menembus bayang-bayang yang merayap di dinding rumah Ali. Di luar, angin membawa suara desir sungai yang entah bagaimana, terdengar semakin dekat. Ali terbaring di tempat tidurnya, matanya terjaga, tapi tubuhnya menggigil. Suara-suara halus terus membisik di telinganya. Ikuti arus, biarkan air menenangkanmu. Kau tak punya tempat lain selain kami. Peluh membasahi pelipisnya. Tubuhnya sudah mulai berubah. Lingkaran hitam di dada kini merambat ke leher, membentuk jalur seperti akar membusuk yang terus menjalar. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Mak Eni duduk di sampingnya sambil memegang tangannya erat. Berdoa berulang-ulang. Nak, jangan ke sungai lagi. Aku rela kita susah. Rela makan nasi garam tiap hari. Asal jangan tinggalkan ibu. Tapi Ali tahu, ini bukan soal keinginan. Ia sedang dipanggil. Ditarik. Saat azan subuh belum sempat terdengar, Ali berdiri dengan tubuh lemas, mata sayu. Tapi langkahnya mantap. Ia mengenakan baju terakhir yang diberikan almarhum ayahnya. Saku bajunya berisi bungkus tanah dari makam kosong Amri, juga seikat daun sirih dan segenggam garam, pemberian Mak Tijah. Kalau kau bertemu dia, kata Mak Tijah sebelumnya, tawarkan pulang. Tapi kalau dia menolak, jangan paksa. Kekuatanmu hanya bisa membebaskan dirimu, bukan menyelamatkannya. Ali menatap ibunya sekali lagi. Mak, kalau aku gak balik. Kau balik, jawab Mak Eni cepat. Kau harus balik. Ia berjalan sendirian, melewati jalan setapak, melintasi kabut pekat yang turun seperti jaring gaib. Setiap langkah, desiran air semakin nyata. Sampai akhirnya ia tiba di Sungai Lempur. Tapi sungai itu bukan lagi seperti dulu. Kini airnya gelap seperti tinta, dan permukaannya tak memantulkan cahaya. Di kejauhan, di atas batu besar, berdiri sosok Mas Amri. Tapi bukan Mas Amri seperti biasanya. Wajahnya pucat seperti mayat. Bajunya basah, menggantung berat,
dan di sekeliling kakinya, tangan-tangan hitam muncul dari air, menggenggam bebatuan. Seolah seluruh sungai itu bukan air, tapi jiwa-jiwa yang belum selesai. Kau datang lagi, Ali. Aku datang buat pamit, Mas. Mas Amri melangkah ke tepi, tapi langkahnya tak menyisakan suara, tak menimbulkan riak air. Kau cocok di sini. Kau diterima. Tak ada yang menuntutmu. Di sini, kau dihargai. Tapi aku masih hidup, Mas. Mas harus biarkan aku kembali. Kalau aku lepaskan kau, aku sendiri yang akan hilang, sungai ini akan sunyi lagi. Ali menggigit bibir. Tangannya gemetar. Tapi ia mengambil tanah dari makam Amri dan melemparkannya ke sungai. Air mendesis seperti terbakar. Mas Amri terdiam. Matanya basah. Aku tak ingin jahat. Aku cuma sendirian. Lama sekali. Suara sungai mulai berputar. Angin menciptakan pusaran kecil di permukaan air. Dan dari dalam kabut, muncul sosok lain. Perempuan berpakaian putih. Berwajah sama seperti potret tua di rumah Maktijah, ibunya Amri. Sudah cukup, nak, bisiknya. Ibu nunggu kamu pulang, jangan tarik yang masih hidup. Mas Amri menjerit, tapi bukan marah, melainkan nyeri. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya mulai hancur jadi kabut tipis, perlahan diserap ke dalam air. Ali terhempas ke tanah, napasnya tercekat. Dari mulutnya keluar darah hitam tipis, dan lingkaran hitam di tubuhnya lenyap seketika, meninggalkan bekas seperti luka lama yang sembuh. Di hadapannya, sungai kembali seperti semula. Tenang, bersih, kabut sirna. Dan di atas batu besar itu, tak ada siapa-siapa. Hanya topi caping tua tertinggal, mengambang perlahan, lalu tenggelam. Ali pulang dengan tubuh lemah, dibopong warga yang menemukannya pingsan di tepi jalan desa. Mak Eni menangis sepanjang malam, menciumi tangan anaknya, berterima kasih pada Tuhan dan semua leluhur yang menjaga. Ali tak lagi kembali ke sungai. Ia bekerja sebagai kuli angkut di pasar, membantu nelayan di danau biasa. Ikan yang didapat tak besar, tapi cukup. Dan setiap malam Jumat, saat kabut tipis mulai turun, Ali kadang duduk di serambi rumah sambil menatap ke arah bukit jauh di balik hutan. Kadang, ia mengucap pelan, "Terima kasih, Mas." Karena ia tahu, di dasar sungai Lempur, ada satu jiwa yang akhirnya bisa tidur tenang. Waktu berlalu. Kabut pagi tetap turun di desa Sukopinang, tapi tak lagi membawa bisikan. Sungai Lempur mengalir seperti biasa, tenang, jernih, seolah tak pernah menyimpan rahasia. Bagi orang-orang desa, kisah tentang Ali dan Sungai Lempur menjadi bahan bisik-bisik. Sebagian percaya, sebagian menolak. Tapi satu hal tak bisa mereka bantah, Ali berubah. Ia tak lagi pemuda frustrasi yang menantang hidup dengan nekat. Kini ia lelaki pendiam yang bekerja keras, membantu nelayan, menyuapi ibunya, dan tak pernah meninggalkan salat subuh. Setiap Jumat, ia duduk di serambi rumah, menatap ke arah pepohonan jauh di balik hutan. Kadang membawa setangkup nasi putih dan satu batang rokok yang ia letakkan di atas batu kecil dekat sumur tua. Ia tidak berdoa keras, hanya diam. Diam yang mengandung makna. Karena ia tahu, di dunia ini ada yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Di dasar terdalam Sungai Lempur, tempat matahari tak menyentuh air dan waktu berhenti bergerak, sebuah caping bambu tersangkut di akar pohon terendam. Dan di sekelilingnya, tak ada lagi tangan-tangan hitam. Tak ada bisikan. Tak ada arwah yang menunggu. Karena satu jiwa yang dahulu terjebak, kini telah dilepas. Bukan oleh kekuatan besar, bukan oleh mantra atau darah, tapi oleh pengakuan dan kasih yang tulus. Ali tahu luka itu tak akan benar-benar hilang. Ia masih bermimpi sesekali, mimpi tentang arus air yang dingin, suara kail dilemparkan, atau Mas Amri duduk sambil merokok dengan senyum ramahnya. Tapi dalam mimpi itu, Mas Amri tak lagi mengajak. Ia hanya duduk, diam. Seperti seseorang yang sedang menunggu, bukan sahabat.
melainkan kedamaian. Tak semua yang gaib itu jahat. Beberapa hanya tersesat di antara dunia yang tidak menerima mereka dan dunia yang enggan melepas. Dan tak semua manusia harus menjadi pahlawan. Beberapa hanya perlu berani memilih pulang. Ali telah pulang ke rumah. Dan Sungai Lempur tidak lagi memanggil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.